Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berubah etik dan norma itu sendiri.
kita bicara antara etika dan moral. Etika, ini kalau Yunani kuno adalah adat kebiasaan. Kemudian kalau moral itu bahasa Latinnya dari kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan susila itu ya. Jadi nanti antara etika dan moral itu saudara beda-beda tipis gitu ya. Kumpulan asas atau nilai moral dengan kata lain disebut juga sebagai kode etik. Makanya nanti saudara kita singgung juga sedikit kode etik. Nah, moral sendiri adalah nilai-nilai, norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, ini tingkah laku profesi nanti saudara. Arti ini bisa juga dirumuskan sebagai sistem nilai. Nilai-nilainya. Sistem nilai dapat berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial. Nah, kemudian perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan ya. Tindakan yang ada yang bisa diterima oleh umum yaitu nanti. Tuh. Nah, di sini kalau etika sendiri ilmu yang membahas ya, ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk yang berkenaan dengan perilaku manusia. Ini sebagai landasan saudara nanti menjadi seorang profesi. Itu harus betul-betul dimaknai ya. Nah, sekarang antara etika dan moral ada istilah amoral ya. Ada istilah lagi immoral ya. Kalau immoral itu bertentangan dengan moralitas yang baik secara moral buruk, tidak etis gitu immoral ya. Tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang walaupun orang tersebut sudah tahu bahwa hal tersebut itu memang salah, tapi dia tetap melakukannya, itu immoral. Contohnya ya paling mudah, koruptor sudah tahu bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak baik, tetapi ya tetap saja ada yang melakukan, jadi itu immoral. Kalau sudah bicara antara berbeda ya. Jadi etika ya ini kaitannya dengan moral. Kalau kita bicara etika itu tidak lepas dari moral yang mengatur perilaku manusia, etika. Ya. Tapi kalau etiket itu kaitannya dengan sopan santun. Contohnya mengatur perilaku manusia secara normatif. Itu etiket. Kalau etika kaitannya dengan moral, mengatur perilaku manusia. Nah, sekarang contoh etika dan etiket. Etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, melainkan juga memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Contoh jangan mencuri. Itu ya. Kemudian kalau etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Contohnya, gunakan tangan kanan ketika memberikan sesuatu pada orang lain. Itu etiket. Ya. Nah, selama ini memang di Gebyauya ya, kalau sudah memberikan sesuatu dengan tangan kiri gitu, mana etikanya kan gitu. Sebenarnya harusnya itu etiket yang digunakan. Ya. Etika selalu berlaku walaupun tidak ada saksi mata ya. Etika itu selalu berlaku walaupun tidak ada saksi mata. Tetapi kalau etiket hanya berlaku dalam pergaulan.
Jika tidak ada orang lain, etiket tidak berlaku. Itu. Nah, lagi kalau etika jauh lebih absolut. Tapi kalau etiket itu bersifat relatif. Berbeda tempat, beda budaya, bisa berbeda pula etiketnya. Etika itu menyangkut manusia dari segi dalam. Tapi kalau etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah. Ya. Sudah bisa memahami kira-kira? Oke? Ya, buat dilanjutkan ya. Oke, sekarang contoh bahwa kenapa kita harus ada kode etik profesi gitu ya. Contohnya dokter, bidan, perawat, guru, profesi apapun ya, dan lain-lain, masih banyak lagi profesi kesehatan yang lain. Semua itu akan mempunyai kode etik profesi masing-masing. Nah, apakah kode etik profesi itu? Jadi kode etik profesi itu norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan di dalam melaksanakan tugas profesinya dalam hidupnya di masyarakat. Itu tentang kode etik profesi. Nah, kita kaitkan tadi dengan wujud norma-norma ya, karena kita bicara etika itu tidak lepas dari moral, dari norma dan sebagainya. Wujud norma contohnya, apa sih wujud norma-norma itu? Petunjuk-petunjuk ya, norma-norma petunjuk-petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangannya, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi. Nah, ini tidak saja dalam menjalankan tugas profesinya, melainkan juga menyangkut tingkah laku pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat. Ya. Saudara nanti akan belajar lebih banyak tentang kebidanan, ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, standar praktek kebidanan. Ya. Tapi yang melandasi juga harus memahami tentang kode etik profesi. Kode etik ini disusun oleh profesi sendiri, ya, berdasarkan keyakinan dan kesadaran profesional serta tanggung jawab yang berakar pada kekuatan moral dan kemampuan manusia. Jadi nanti saudara sebagai seorang profesi, saudara juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Ya. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Semangat ya. Iya, Bu. Iya. Ini kode etik profesi. Ini tuntunan bagi anggotanya untuk melaksanakan praktek dalam bidang profesinya. Karena saudara sudah memilih profesi bidan, saudara harus memahami betul tentang kode etik profesi bidan. Nah, ini digunakan nantinya untuk saudara memberikan asuhan kebidanan. Kepada siapa? Kepada pasien, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, apakah tolok ukur kebenaran kode etik? Jadi kode etik pasti ada tolok ukurnya, karena kita juga diukur baik dan buruk tadi, benar dan salah ya. Benar atau salah pada penerapan kode etik, ketentuan, nilai moral yang berlaku terpulang kepada profesi.
Jadi nanti makanya saudara ada standar profesi, standar kompetensi dan sebagainya. Kalau saudara melanggar itu kewenangan dan sebagainya, berarti itu nanti saudara kena kode etik ini. Benar atau salah? Kalau melanggar kewenangan berarti salah. Di mana salahnya? Kita cari lagi gitu ya. Oke, sekarang untuk tujuan kode etik sendiri itu untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Makanya setiap profesi apapun itu pasti ada kode etiknya. Karena untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi itu sendiri. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Kemudian untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesinya dan untuk meningkatkan mutu dari profesi itu sendiri. Oke. Nah, di dalam kode etik itu sendiri ada dimensi kode etik. Anggota profesi dan pasien, anggota profesi dan sistem kesehatan, anggota profesi dan profesi kesehatan, dan sesama anggota profesi. Nah, prinsip kode etik itu sendiri harus menghargai otonomi, ya, melakukan tindakan yang benar, mencegah tindakan yang dapat merugikan, memberlakukan manusia secara adil. Jadi nanti makanya di sumpah saudara itu ada kalimat tidak akan membedakan agama, bangsa, golongan, ya, itu semua diberikan asuhan yang adil, sama, ya, menjelaskan dengan benar. Jadi tidak boleh membohongi pasien, tidak boleh memberikan keterangan palsu, ya, menepati janji yang telah disepakati, dan ingat harus bisa menjaga kerahasiaan, kecuali nanti bila diminta pengadilan sebagai saksi dan sebagainya. Itu. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Bisa. Ada yang tanya enggak ini sebelum dilanjut Bu Hati? Belum? Belum. Oke. Belum. Oke. Kita lanjutkan ya. Sekarang penerapan kode etik. Nah, penerapan kode etik itu sendiri contoh organisasi-organisasi, ada IPI, ID, PGRI, macam-macam ya, organisasi banyak sekali. Itu penetapannya pertama ditetapkan dulu dalam suatu kongres. Nah, kongres itu ada perwakilan-perwakilan dari anggota, usulan-usulan kira-kira bagaimana kode etik, kemudian ditetapkan, kemudian diterapkan oleh organisasi, oleh anggotanya. Muter itu jadinya. Nah, apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung dalam organisasi atau ikatan profesi, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi. Makanya nanti kalau saudara sudah lulus, saudara masuk dalam wadah organisasi Ikatan Bidan Indonesia. Nah, di situ ada kode etik yang harus saudara patuhi, karena saudara kalau melanggar kode etik, maka akan ada sanksi-sanksi yang diberikan. Ya. Ini pengertian etika tadi sudah saya jelaskan, bahwa intinya etika ini ya, kemudian etika dalam arti norma moral, itu menjadi pegangan bagi kita seorang profesi, ya, menjadi pegangan. Nah, di sini di dalam suatu etika, dalam penetapannya itu ada nilai-nilai di dalamnya.
Apa nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan dalam putusan etik? Salah satunya adalah nilai personal, nilai individunya, harus ada kejujuran. Makanya seorang profesi, ya, contohnya karena kita di dalam pada Ikatan Bidan Indonesia, di situ ada kejujuran, harus berkata benar, menepati janji, tidak membohongi pasien. Itu saudara camkan betul. Kemudian kompeten, memiliki kemampuan. Seorang profesional itu memiliki kemampuan intelektual, interpersonal, teknikal. Ini dipertahankan dan dikembangkan, selalu harus diupdate supaya bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada di masyarakat, mengikuti teknologi. Contohnya sekarang di era pandemi, kira-kira ada pergeseran nggak dalam asuhan kebidanan? Halo? Ada? Ada. Pinter. Jadi ada pergeseran itu, nilai-nilainya itu, ya. Karena era pandemi harus memakai APD sampai level 1, level 2, level 3, ya, itu. Kemudian dilandasi juga nilai etis, penuh kepedulian. Jadi seorang bidan harus ada rasa kepedulian, rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, mempunyai empati, ya, berjiwa respek terhadap lingkungan. Itu dulu tolong ditanamkan saudara. Kalau saudara tidak mempunyai nilai-nilai tadi, sulit akan memberi asuhan atau melayani pasien. Saudara, sebagai seorang bidan, melayani atau dilayani? Melayani. Iya, kita melayani. Sebenarnya manusia enak dilayani atau melayani? Dilayani. Sebagai manusia enak melayani. Kalau dilayani, coba saudara mau makan, diambilkan, kemudian disuap karena keterbatasan kita, karena sakit. Ya, mau mandi, dimandikan. Enak enggak? Tidak enak, Bu. Enggak enak, Bu. Berarti enak. Enak melayani atau dilayani? Melayani. Melayani itu surga. Ya enggak? Dapat pahala kita. Karena bisa dalam unsur melayani itu bisa membantu sesama manusia. Ya toh? Berarti bidan itu melayani atau dilayani? Melayani. Oke. Kemudian memfasilitasi. Jadi nilai tadi, nilai personal, ya. Kemudian ada nilai budaya, nilai agama. Di dalam unsur etik itu harus ada nilai budaya, nilai agama yang berlaku di negara kita, di lingkungan kita. Mengenal budaya, agama sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Apalagi saudara seorang bidan, banyak sekali budaya-budaya yang bisa membantu dan ada juga yang merugikan terhadap pelayanan kita. Contohnya, ada budaya, ibu hamil tidak boleh makan A, makan B, harus tarak misal. Itu kan budaya merugikan ya? Ya. 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 Bu.
Kemudian memfasilitasi pasien untuk melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Contohnya kalau mau nolong partes, mau melakukan tindakan, kalau kita yang Islam misalkan Bismillahirrohmanirrohim, itu merupakan suatu obat tersendiri buat pasien. Belum disuntik sudah sembuh duluan, kan gitu ya. Oke, kemudian di dalam etik sendiri ada hubungan dan komunikasi unsurnya itu dalam penetapan etik. Penting untuk mencegah mengatasi konflik, ya, menyampaikan kepedulian. Jadi kita nantinya kalau memberikan asuhan itu saudara harus mempertimbangkan itu hubungan intra ya, interpersonal, intrapersonal, hubungan dengan sesama manusia, komunikasi yang terbuka itu kapan digunakan, itu semua harus saudara pertimbangkan di dalam memberikan suatu asuhan. Nah, sekarang kode etik kebidanan. Apakah si bidan itu siapa sih? Di Indonesia masih saat ini adalah seorang wanita. Seorang perempuan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Jadi dia dicatat, diregistrasi, diizinkan, ada izin yang sah menjalankan praktek. Ya. Apakah kode etik ini suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai tadi ya, baik nilai internal, eksternal, suatu ya disiplin ilmu, berbagai ilmu yang komprehensif ya di situ. Ini untuk kode etik itu sendiri. Nah, kode etik bidan di Indonesia itu memang disusun pertama kali tahun 1986. Kemudian disahkan 1988, kemudian disempurnakan lagi, disahkan lagi pada Kongres IP yang ke-12 tahun 1998. Nah, di dalam kode etik tersebut ada 7 bab, di masing-masing bab ada beberapa butir-butir yang saudara harus pahami. Ya. Oke. Kemudian kode etik bidan di Indonesia ini ada tertuang di dalam ya Permenkes yaitu ya Permenkes 320 tahun 2020. Nah, di situ dijabarkan beberapa hal bagaimana kewajiban bidan terhadap pasien dan masyarakat. Itu harus menjunjung tinggi, mengamalkan sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas pengabdian kita. Senantiasa berpedoman pada peran, tugas, tanggung jawab saudara sesuai dengan kebutuhan pasien, keluarga, dan masyarakat. Di dalam menjalankan tugas, seorang bidan juga harus mendahulukan kepentingan pasien dulu. Ya. Menghormati hak-hak pasien dan nilai-nilai yang dianut oleh pasien. Selama budaya yang dianut pasien itu tidak merugikan kesehatan, itu tidak masalah. Ya, kita menghargai ya. Senantiasa mendahulukan kepentingan pasien, keluarga, masyarakat dengan identitas yang sama sesuai kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Ingat bahwa setiap manusia itu tidak sama, ya. Jadi kita perlakukan secara individual. Jangan disamaratakan. Misalkan saudara memberikan asuhan ibu bersalin, satunya ibu bersalinnya kesakitan teriak-teriak. Kemudian satunya diam, saudara bilang, kok nggak seperti yang diam gitu, nggak bisa. Ya. Karena individual tadi dalam menyikapi suatu permasalahan yang dihadapi. Makanya kita harus bisa sebagai sahabat ya, perempuan, sahabat pasien-pasien yang kita layani.
saudara harus tahu, ku tahu yang kau mau, ya. Jadi harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Apa sih yang dimaui masyarakat saat ini tentang asuhan kebidanan? Saudara harus bisa merelevansinya, mensejajarkan, ya, bahwa kebutuhan manusia, kebutuhan masyarakat di era pandemi dalam pelayanan kebidanan itu bagaimana. Ya. Kemudian kewajiban terhadap tugasnya sebagai seorang bidan. Kita di dalam kode etik mempunyai kewajiban menjaga citra profesi. Jangan sampai mencoreng nama baik profesi. Contoh kalau saudara ada beberapa kasus, ya, itu yang bisa mencederai citra profesi, ya, itu kita hindarkan. Untuk itu kita harus selalu mewaspadai kalau saudara nanti memberikan asuhan. Nah, di sini senantiasa memberi pelayanan sesuai dengan kompetensi, ya, yang dimiliki berdasarkan kebutuhan pasien, keluarga, dan masyarakat. Makanya saudara kemarin ditugasi baca Permenkes nomor 320 tahun 2020. Gitu ya? Oke? Halo? Halo? Ya, Bu. Semangat tuh ya, nggak boleh tidur, semangat ya. Oke. Memberi pertolongan sesuai kewenangan. Kemudian menjamin kerahasiaan tadi yang dipercayakan kepadanya, kecuali diminta oleh pengadilan, ya, diperlukan untuk keperluan kesaksian dan sebagainya. Saudara tidak boleh seorang bidan langsung rahasia pasien diomong-omongkan, nggak boleh. Kita harus tahu itu ada kode etiknya, ya. Makanya kita dalam memberikan asuhan selalu minta izin ke pasien, ada inform consent, kapan harus tertulis, kapan harus cukup mohon izin lewat lisan, itu ada aturannya, ya. Menjelaskan apa yang akan dilakukan, ya. Kemudian kewajiban bidan terhadap sejawat dan nakes lainnya. Kita juga punya kewajiban tuh terhadap teman-teman kita seprofesi maupun dengan profesi lain. Menjalin hubungan yang baik, saling menghormati, saling mendukung antara teman sejawat dan profesi kesehatan lain. Makanya ada kuliah interprofesional education dan interprofesional profesi bidan. Kapan kita harus berkolaborasi dengan profesi. Kita juga punya kewajiban, ya, bidan terhadap profesi bidan itu sendiri, menjaga nama baik, menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian kita yang bermartabat, memberi pelayanan yang bermutu, senantiasa mengembangkan diri, meningkatkan keilmuan untuk mendukung keprofesionalan kita, ya. Berperan serta dalam kegiatan penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, apa? Untuk meningkatkan mutu layanan. Jadi layanan kita itu berdasarkan evidence base. Ya. Ada data-data dukung penelitian. Jadi tidak asal memberi asuhan. Kenapa pasienku harus tidur? Kenapa boleh jalan-jalan? Kenapa sekarang harus tiduran? Itu semua harus punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Makanya harus berdasarkan evidence base. Kemudian kewajiban bidan terhadap diri sendiri.
Jadi kita seorang bidan juga mempunyai kewajiban terhadap diri kita sendiri, memelihara kesehatan sendiri agar dapat melaksanakan tugas profesi dengan baik. Jadi kita menjaga kesehatan, ya, meningkatkan pengetahuan keterampilan, memelihara kepribadian, berpenampilan, pola hidup yang sehat, ya, PHBS diterapkan karena kita adalah role model, ya. Oke, selanjutnya yang keenam adalah kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa dan bangsa, serta tanah air kita tercinta, Indonesia. Ya, senantiasa ikut pemerintah, karena sekarang itu angka kematian ibu, angka kematian bayi, kemudian stunting masih tinggi. Kita ikut membantu pemerintah bagaimana itu bisa diturunkan, ya, berpartisipasi, menyumbangkan pemikiran-pemikiran, meningkatkan mutu pelayanan, terutama pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan seksualitas. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Saudara sudah belajar himne IPI? Halo? Halo? Belum, Nanti saudara tugasnya mencari himne IPI dan Mars IPI, ya. Himne IPI, Mars IPI ditulis tangan. Kemudian browsing bagaimana Mars IPI, bagaimana himne IPI. Mohon dipahami, dihayati. Salah satunya ada tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada, itu ya. Itu tolong itu dipahami. Bagus sekali, indah sekali kata-kata itu, ya. Nah, sekarang kita sebagai seorang bidan harus bisa sebagai role model. Apa itu role model? Salah satu bicara, halo? Apa role model? Salah satu ngomong. Seseorang yang memberikan teladan dan berperilaku yang bisa diikuti oleh orang lain. Oke. Jadi role model itu seseorang yang memberikan teladan, ya, dan berperilaku yang bisa diikuti oleh orang lain, ya. Jadi kita itu sebagai role model, ya. Itu. Nah, di era global saat ini seorang bidan harus mampu menjadi role model bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang dilayani. Sesuai apa? Sesuai perkembangan masyarakat dan ipteks. Jadi kalau bicara seperti ini, Bu Ati tidak bisa bicara di zaman saya dulu tahun 80-an, ya. Itu. Nggak bisa. Karena apa? Perkembangan masyarakat, perkembangan ipteks sudah berbeda. Oh, zaman saya dulu tuh seperti ini, gitu. Ya nggak bisa disamakan. Sekarang zamannya era digital. Untuk itu seorang bidan harus mempunyai integritas yang tinggi, dedikasi yang tinggi, attitude, harus amanah dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Saudara kira-kira nanti bersedia enggak ini? Mampu enggak? Insya Allah, Bu. Ya, insya Allah. Saudara harus belajar itu. Di pundak bidanlah melekat tanggung jawab untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam asuhan pelayanan kebidanan. Ya, tidak bisa zamannya Bu Ati dulu kalau memandikan bayi, misalkan bayi baru lahir langsung dimandikan. Sekarang sudah beda lagi.
ditunggu dulu 6 jam. Kenapa harus 6 jam misalnya? Ini contoh-contoh perubahan yang harus diikuti. Kemudian banyak hal lagi. Ya, sekarang posisi jadi asuhan ini kayaknya dikembalikan ke back to nature ya, ke alamiahnya. Ibu hamil, ibu bersalin ditunggui, diberi support, contohnya seperti itu. Nah, harus bisa membentuk karakter seorang bidan. Jadi bidan itu harus berkarakter yang kuat, mempunyai ciri yang kuat gitu. Ya, kalau zaman dulu itu ada pakai pakaian putih ya, putih-putih, kemudian sanggulan ya, disanggul, pakai sepeda pancal yang besar itu yang hitam, bawa tas hitam ditaruh di belakang. Itu pasti bidan. Kalau keliling di kampung pasti dipanggil Bu Bidan. Karena ada karakter yang bisa ditunjukkan ke masyarakat bahwa itu loh bidan. Nah, sekarang saudara sudah beda lagi karakternya itu ya. Nah, ini harus disiplin yang tinggi. Seorang bidan harus disiplin. Pertama harus dari diri sendiri dulu kita belajar disiplin. Ya. Mempunyai disiplin yang tinggi, jujur, berkomitmen, mempunyai integritas, kredibilitas, kepedulian, peka tadi ya, dan memiliki ciri-ciri sebagai pemberi layanan. Jadi kalau selama ini saudara di rumah semua dilayani mungkin karena ada asisten rumah tangga, mulai saat ini saudara harus belajar bagaimana melayani yang baik. Sanggup? Sanggup. Perkataan saudara sanggup ini merupakan bentuk komitmen, ya, komitmen yang harus saudara lewati di sini, harus punya komitmen yang tinggi. Oke, saya buka pertanyaan sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan yang perlu diklarifikasi? Coba ada? Sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu, saya ingin bertanya, bagaimana ada itu beberapa bidan yang seperti kayak buka praktek tapi untuk aborsi yang ilegal gitu Bu, bagaimana itu Bu? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kira-kira ada temannya dulu yang bisa bantu jawab. Coba. Pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Nama saya Sona Bu, Sona Dwi Sinta. Iya, Desi. Ya. Sona Desinta. Siapa temannya yang bisa bantu jawab? Ini bidan yang melakukan praktek aborsi. Halo? Enggak apa-apa. Siapa? Ya. Bantu jawab. Harus berani. Ayo. Saya mau jawab, Bu. Ya, ya. Sebutkan nama, Nak. Nama saya Jihan Nabila Akmal. Ya, Jihan. Ayo. Kan kalau di Undang-Undang Pasal 75 ayat 1 kan itu isinya kan setiap orang dilarang melakukan aborsi. Ya. Oke. Berarti melanggar apa itu? Melanggar UU. Melanggar Undang-Undang. Ya. Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Bagus. Itu melanggar Undang-Undang Kesehatan. Nomor 36 tahun 2009. Bagus sekali, saudara sudah baca. Kemudian melanggar apa lagi? Undang-undang apa? Pasal 75 ayat 1.
Pasal 75 ayat 1. Undang-undang apa lagi yang mendukung itu? Memuat itu? Undang-undang Nakes. Nomor berapa? 36 juga tahun 2014. Ya. Kemudian lihat pasal 76. Iya. Kemudian juga ada itu di Undang-Undang Kebidanan juga, ya, dan ada di Permenkes, khususnya Permenkes 28 itu tahun 2017 tentang izin praktek bidan itu ya. Berarti kalau sudah tahu melanggar itu, berarti melanggar hukum enggak? Iya. Iya. Iya, Bu. Kalau sudah melanggar hukum, berarti melanggar etika enggak? Kode etik enggak? Iya, melanggar. Jadi kalau sudah melanggar hukum, itu otomatis dia juga melanggar kode etik profesi. Itu yang tadi disebutkan, kewajiban kita harus menjunjung tinggi profesi kita. Kalau sudah mencoreng seperti itu, menjunjung tinggi atau mencederai? Mencederai. Oke, iya bagus sekali. Ada pertanyaan lagi? Mau tanya lagi, Bu. Ya. Kalau misalnya dokter itu tetap melakukan aborsi gitu gimana, Bu? Kalau misalnya tetap banget gitu, Bu, pengen bantu. Dokter ya. Bidan. Iya, aborsi, ya abortus itu ada namanya abortus provocatus criminalis, ada abortus yang medisinalis. Yang medisinalis dokter boleh melakukan karena ada indikasi medis. Kalau tidak ada indikasi medis tidak boleh. Jelas ya? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Iya, Bu. Saya Bu Nurul Aini. Nah. Apakah yang sudah melakukan pelanggaran itu akan dikenakan hukuman atau sanksi yang berlaku gitu, Bu? Iya, ada sanksi-sanksinya. Nanti untuk sanksi etik, sanksi hukum itu nanti ada. Yang jelas ada karena sudah berhadapan dengan pelanggaran undang-undang. Ya ada, hukumannya ada, sanksinya ada. Ya. Nanti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke? Oke, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Nama saya Wahyu Abadi. Saya ingin bertanya. Kan beredar mitos kalau ada beberapa orang tua itu yang percaya bahwa apa itu? Yang rasa kepingin makan gitu, Bu, ngidam. Nah, tapi ngidamnya itu untuk makan yang berbahaya gitu bagi ibu hamil. Oh, yang berbahaya? Ya, misalkan minum kopi gitu kan kurang bagus, Bu. Tapi minum apa kopi? Iya. Oh, ya. Oke. Jadi ngidam-ngidam itu selama itu masih dalam batas toleransi itu untuk kesehatan itu enggak masalah. Contohnya minum kopi, kopinya ya jangan terlalu banyak gitu ya. Itu kalau kopi itu masih normal-normal aja. Itu di ini aja wong untuk apa istilahnya kepingin gitu ya. Asal itu masih ditoleransi oleh kita sebagai petugas kesehatan. Oh, tidak membahayakan bayinya gitu enggak masalah. Nah, itu yang namanya menghargai budaya tadi di situ ya. Contohnya kalau mau melahirkan diberikan susu, telur, madu gitu kan. Itu. Oh, itu energinya bagus, enggak apa-apa. Kemudian diberi air yang diberi doa-doa, enggak apa-apa.
Kan lebih bagus air yang didoai daripada yang nggak ada doanya, kan gitu ya. Itu tidak apa-apa, itu menjunjung nilai budaya itu di situ, Nak. Jadi tidak semua budaya itu jelek. Yang baik kita junjung tinggi, asal itu tidak membahayakan ibu dan bayinya. Oke? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kalau sudah saya akhiri cukup sekian dulu, nanti ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf, Bu, mau bertanya. Tugasnya tadi ditulis tangan itu dikumpulkan atau tidak ya, Bu? Ya, nanti untuk tugasnya saya share di PJMK ya. Baik, Bu. Ya, saya share di PJMK, nggih. Sama tugas saudara mencari untuk himne dan Mars IPI. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.